Terima kasih Anda masih bersama kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah pohon setinggi 15 meter tumbang di kota Parepare. Evakuasi berlangsung dramatis. Kasus meninggalnya seorang pasien rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Goa terus diusut. Penolakan pasien karena penuh pasien. Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas kunjungi Kerajaan Goa dan mendapat nama Daeng Tojeng. Jelang perhelatan pemilihan kepala daerah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berharap para calon tidak menjanjikan kepada pendukungnya dengan iming-iming jabatan, termasuk janji mengangkat tenaga honorer menjadi ASN. Hal itu disampaikan Abdullah Azwar Anas saat meninjau Mall Pelayanan Publik di Jalan Hos Cokrominoto, Kabupaten Goa, Jumat lalu. Dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan itu, Menpar RB menegaskan pemerintah telah mengambil keputusan status kepegawaian hanya ada 2, yakni ASN dan P3K. Ia berharap saat pilkada nanti, para calon kepala daerah tidak menjanjikan para pendukungnya dengan iming-iming jabatan, termasuk mengangkat para pendukungnya dari tenaga honorer menjadi ASN. Proses pengangkatan ASN dan P3K pun telah diatur dan melalui tes. Bahwa statusnya hanya 2 sekarang, yaitu PNS dan P3K. Kalau tidak ada status P3K, maka honorer ini semua di-grounded. Dan kita udah putuskan sekarang semua yang terdaftar di BKN sekarang statusnya bisa jadi P3K. Tinggal nanti ada tes, dia jadi P3K tetap waktu atau paruh waktu. Menteri Menpar RB Abdullah Azwar Anas kunjungi Kabupaten Goa. Menteri Pan RB juga diberikan nama sesuai adat Goa oleh Lembaga Adat Kerajaan Goa dengan sebutan Daeng Tojeng. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB Abdullah Azwar Anas disambut dengan ritual adat kerajaan Goa saat memasuki rumah adat Bala Lompoa yang berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Ritual itu dilakukan dari gerbang masuk rumah adat Bala Lompoa hingga berakhir di depan pintu sebelum memasuki rumah adat yang di dalamnya tersimpan beragam benda pusaka peninggalan kerajaan Goa. Kunjungan kali ini Azwar Anas didampingi Bupati Goa Adnan Puricta Ihsan. Menteri Pan RB juga diberikan nama sesuai adat Goa oleh Lembaga Adat Kerajaan Goa dengan sebutan Daeng Tojeng. Abdullah Azwar Anas kini resmi memiliki nama adat Goa. Penganugerahan gelar ini ditandai dengan pemasangan songkok adat. Daeng Tojeng berasal dari 2 kata. Daeng dimaknai sebagai julukan untuk seseorang yang memiliki kelebihan atau prestasi, serta berbagai gelar dari kalangan bangsawan. Kata Tojeng memiliki arti benar atau kebenaran. Historis kerajaan Goa ini luar biasa, baik di level nasional maupun di internasional. Jejak intelektual, jejak keagamaan maupun jejak perjuangannya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua termasuk kami ini bisa terinspirasi dan mendapatkan kekuatan bagaimana sejarah dan perjuangan para pendiri kerajaan Goa yang luar biasa telah berkontribusi bagi kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Azwar Anas juga berharap pemerintah Kabupaten Goa dapat meneladani jejak para pahlawan kerajaan Goa seperti Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf Al-Makassari untuk menghadirkan kinerja yang berdampak. Kebanggaan dan kebahagiaan masyarakat Kabupaten Goa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.
Kunci berangkas berisi benda pusaka Kerajaan Goa hilang. Polemik antara Kerajaan Goa dengan pemerintah Goa terus berlanjut. Kini pengelolanya di bawah Dinas Pariwisata Kabupaten Goa. Polemik antara Kerajaan Goa dengan pemerintah Goa terus berlanjut. Polemik itu menyusul hilangnya kunci brankas yang dipegang oleh pemerintah hingga acara ritual adat yang seharusnya digelar di Museum dan Istana Kerajaan Balalompoa yang berada di Kabupaten Goa batal terlaksana. Ritual adat Acara Kalompoang atau pencucian benda pusaka Kerajaan Goa seharusnya digelar pada 17 Juni 2024 lalu. Ritual itu pun terakhir dilakukan pada saat 2019 lalu. Namun karena pandemi, ritual adat Acara Kalompoang selama 4 tahun ditiadakan. Ketegangan kembali menguap ke permukaan setelah kunci brankas yang dipegang pihak pemerintah dinyatakan hilang. Diketahui lemari brankas menggunakan 2 langkah untuk membukanya, yaitu kunci manual dan kunci digital, yakni dengan 6 digit angka. Brankas itu juga berada di dalam ruangan khusus dengan gembok yang harus dibuka menggunakan kunci manual. Kunci itu dipegang oleh pihak Kerajaan Goa. Pihak pemerintah dengan pihak Kerajaan Goa hingga kini belum menemukan kesepakatan terkait penggantian lemari brankas. Meski begitu, pemerintah membuka ruang dialog guna membahas pengelolaan di masa depan Museum dan Istana Kerajaan Balalompoa, yang kini pengelolaannya di bawah Dinas Pariwisata Kabupaten Goa. Diketahui Museum dan Istana Kerajaan Balalompoa menyimpan banyak benda pusaka peninggalan Kerajaan Pahlawan Nasional yang juga Raja ke-16 Goa, yakni Sultan Hasanuddin. Balalompoa juga merupakan istana terakhir Kerajaan Goa yang difungsikan sebagai museum. Balalompoa dibangun pada tahun 1935 hingga 1936 di masa pemerintahan Raja Goa ke-35. Kait hilangnya kunci, kan dulu ada kesepakatan bahwa ada yang dipegang oleh pihak keluarga kerajaan, ada yang dipegang oleh pihak pemerintah. Nah, kebetulan yang memegang kunci dari pihak pemerintah ini meninggal dunia. Kira-kira siapa yang kita mau konfirmasi? Iya. Terus apakah dengan hilangnya itu lalu kemudian disalahkan ke Pemda? Ingat, brankas itu bukan cagar budaya. Sebelumnya, pekan lalu belasan pemuda yang tergabung dalam Pemerhati Budaya menggelar aksi dan mendatangi kediaman Raja Goa ke-38. Namun, diadang pasukan adat Kerajaan Goa bersenjata Sudang dan Badik. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. 2 remaja dari pelosok pedalaman dan pulau terluar di Sulawesi Selatan lulus sebagai anggota Polri. Berkat usaha serta tekad yang kuat, keduanya kini berhasil mewujudkan mimpinya menjadi abdi negara, bahkan menjadi polisi pertama yang berasal dari daerahnya masing-masing. Tinggal di pulau terluar di Sulawesi Selatan tak menjadi penghalang untuk meraih cita-cita. Inilah Kiki Wulandari dan Rahmat Daniel yang kini merupakan siswa dan siswi Bintara Polri. Kiki Wulandari berasal dari Pulau Spasitalu, Kecamatan Takabunirati, Kabupaten Selayar. Sementara Rahmat Daniel berasal dari Desa Tapong, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Bone. Meski berasal dari daerah yang terpencil serta keluarga menengah ke bawah, namun hal tersebut bukan penghalang bagi keduanya. Berkat kerja keras serta tekad dan semangat yang kuat, kini mereka berhasil mewujudkan mimpinya menjadi abdi negara. Usai menjalani seleksi bersama ribuan pendaftar, keduanya pun dinyatakan lulus sebagai polisi bersama ratusan bintara lainnya dan selanjutnya akan mengikuti pendidikan pembentukan selama 5 bulan. Untuk Kiki Wulandari akan mengikuti pendidikan Sekolah Polisi Wanita atau Sepolwan di Jakarta Selatan. Sementara Rahmat mengikuti pendidikan di SPN Batua Makassar. Sebelum menjalani pendidikan, keduanya pun menyempatkan diri berkunjung ke Mapolda Sulawesi Selatan dengan didampingi oleh orang tuanya bertemu Kapolda Sulawesi Selatan. Kemarin dia tidak ada yang ngantar,
tertib sendiri, pergi bareng, nggak ada yang antar, jadi nggak cuma saya pinjam motor punya, baru ada dia pakai balik ke Makassar boleh. Untuk itu sejak pembeli bensin saya bagi dia untuk pakai ngurus berkas gitu aja. Persiapannya Bu? Persiapan dia kalau ada persiapannya dia sendiri datang ambil di kampung. Kita susah kendaraan, kita tidak, bapaknya tidak bisa ke sini motor sendiri kita. Dan tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bingkan Mas kami, karena dia yang memberitahu kami bahwa ada pendaftaran Bintara Repro sehingga saya bisa mendaftarkan, saya menjadi Pak, kalau di kampung teh ini baru Anata yang lulus untuk selama yang kita tahu. Selama hari ini barusan ada putri kami, Poluan yang ada di kami, barusan ada puluhan pertama ini di Takap Benerate. Keberhasilan mereka merupakan sebuah kebanggaan dan diharapkan menjadi panutan serta contoh yang baik bagi masyarakat dimanapun mereka berasal. Di dalam kriteria itu ada yang namanya affirmative action. Alhamdulillah, kemudian itu muncul calon-calon dari masing-masing daerah, terutama daerah yang masuk kriteria daerah-daerah terluar atau daerah terpencil. Nah, alhamdulillah 2 yang tadi barusan datang itu saya juga kaget, rupanya mereka mau datang. Saya harus menyampaikan terima kasih. Ya tentu kembali lagi saya memberikan semangat kepada mereka. Sebelumnya, Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Selatan mengumumkan calon Bintara dan Tamtama Polri. Dari 4.000 lebih pendaftar Casis Bintara, 1.319 Casis atau calon siswa Bintara lolos sampai sidang akhir dan hasilnya 497 dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan. Begitupun dengan Tamtama, dari 344 pendaftar, 137 calon siswa yang lolos sampai sidang akhir. Namun hanya 68 yang dinyatakan lulus untuk menjalani pendidikan. Raisa Bu melaporkan dari Makassar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita kali ini. Saya Rizka Dior bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.